Beginilah kondisi di depan gedung DPR RI Jakarta. Tampak polisi menembakkan water cannon ke arah kelompok massa unjuk rasa terkait penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law di halaman DPR RI Jakarta. Protes buruh di berbagai wilayah pecah setelah pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh pun mengancam menggelar mogok nasional. Di tengah derasnya kritik dan penolakan masyarakat terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, Saripudin Dempuna, menyampaikan pendapatnya terkait disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2020. Saripudin Dempuna yang akrab disapa Sadap menilai keputusan disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh 7 fraksi yang ada di DPR RI sudah melalui pertimbangan yang matang, baik dari pemerintah maupun pihak dari DPR RI yang diketuai Puan Maharani tersebut. Segala keputusan yang diambil menurut Sadap sudah representatif dan tidak selamanya keputusan itu dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang kini menetap di Jakarta ini melihat berbagai permasalahan bangsa yang terjadi akhir-akhir ini sebagai ujian berat yang harus diselesaikan dengan kepala dingin. Olehnya itu, Sadap mengajak seluruh warga masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja agar pemerintah dapat fokus kembali memulihkan stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat. Sadap menyampaikan pandangannya jika Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi undang-undang masih terbuka untuk diuji keabsahannya melalui pengajuan gugatan judicial review atau uji materi di Mahkamah Konstitusi. Persoalan yang dianggap krusial dan belum sempurna dapat dicarikan jalan tengahnya melalui MK. Menurutnya, uji materi ke Mahkamah Konstitusi merupakan saluran yang tepat digunakan oleh masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta masyarakat dan pihak merasa dirugikan dapat menahan diri dan tidak menggelar aksi mogok massal yang rencana digelar hari Rabu hingga Jumat mendatang, karena dapat memperburuk perekonomian bangsa ini yang saat ini mengalami resesi ekonomi. Ditambah lagi jika kekacauan terjadi, maka ancaman desintegrasi bisa membuat negara ini malah porak-poranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadap, Saripudin Dempuna. Saya mengikuti beberapa tayangan di media sosial yang hari ini betul-betul mengejutkan saya, yang mana telah terjadi aksi yang rupanya tidak bersahabat. Kejadian tersebut terjadi di perwakilan kami selaku rakyat Indonesia, yaitu DPR RI. Kalau saya melihat permasalahannya itu tidak perlu terjadi. Artinya perwakilan kami yang ada di DPR RI harusnya memikirkan bagaimana tentang krisis yang kita hadapi saat ini. Harusnya fokus pada itu. Tidak usah dulu memaksakan diri untuk membahas yang lainnya. Bagaimana nasib bangsa ini ke depan bisa keluar dari masalah yang sangat menyedihkan, ya. Kesenjangan sosial sudah terjadi.
Harusnya seperti itu. Janganlah kita memaksakan dulu hal-hal yang masih bisa kita pending. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang digulirkan pemerintah dan DPR sejak April 2020 lalu, sejumlah elemen buruh, aktivis HAM, hingga mahasiswa terus melakukan penolakan Omnibus Law karena dinilai lebih berpihak kepada korporasi ketimbang kaum buruh. Kini, pasca disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang, Serikat Buruh mengancam akan menggelar aksi mogok massal secara nasional pada 6 hingga 8 Oktober 2020 mendatang. Para pendemo menuntut pemerintah untuk membatalkan undang-undang tersebut. Hingga kini, polisi masih menyiagakan ribuan personil untuk menghalau massa buruh yang datang dari berbagai daerah. Sebanyak kurang lebih 2.300 personil gabungan TNI dan polisi disiagakan, termasuk pengamanan kendaraan taktis, barakuda, dan kawat berduri telah dipasang untuk menjaga DPR yang rencana akan menjadi pusat berkumpulnya massa untuk menolak pengesahan Omnibus dan rencana digelarnya aksi mogok kerja massal dari tanggal 6 hingga 8 Oktober mendatang. Indonesia.